Dalam kesempatan kali ini saya sedang membajak akun teman saya, pemilik dari akun YouTube Jarendi. Yang biasanya dia yang wawancara orang lain, sekarang dia yang akan saya wawancara, saya bajak kontennya. Ya luar biasa teman-teman. Randy ini mahasiswa yang terbilang cukup baru ya, cukup muda. Masih di semester 2 sekarang ya. Iya. Sudah berani buka channel YouTube. Pada macam-macam dia itu orang. Baik, kita interogasi dia. Kenapa sampai berani-beraninya dia membuat channel YouTube seperti ini? Sebelumnya kita tanya dulu masalah latar belakang kuliahnya, kenapa dia itu sampai kuliah di UIN jurusan sosiologi yang kata orang tuh nggak prospek banget gitu. Baik, Bung Randy. Siap. Kenapa Anda itu kuliah di UIN jurusan sosiologi yang nggak prospek? Jadi waktu dulu teman saya kan daftar akun LTMPT ya, memilih universitas gitu ya, pakai jalur LTMPT. Nah waktu itu saya dicoba gitu, iseng-iseng jalur SNMPTN. Pantas hidup Anda iseng terus. Jalur SNMPTN waktu dulu ketika teman saya mendaftar semua, nah saya daftar gitu iseng-iseng jalur SN. Kan jalur SN itu jalur rapot ya. Gak mungkin lolos saya. Sekolah jarang gitu, nilai Pas-pasan gitu ya. Nilai pas-pasan kurang dari pas gitu kan. Gak mungkin lolos karena banyak gitu orang-orang yang ranking, orang-orang yang juara umum itu mendaftar. Saya gak mungkin lolos gitu. Ternyata ketika dibuka pengumuman waktu itu, dibuka juga bukan ke saya, teman saya. Gak niat banget gitu ya. Bener-bener gak niat banget. Ya waktu dulu itu dibuka teman saya. Oh ternyata saya lulus. Cuman 2 orang yang lulus di sekolah saya sama perempuan gitu. Nah waktu dulu ketika saya mau tidak ngambil itu, nanti ketika tidak mengambil akan di backlist sekolah. Ya. 2 tahun. Ada beban mental ternyata Anda itu ya. Gitu. Nah ini kenapa kok ngambilnya berani-berani gitu ngambil jurusan sosiologi? Yang notabene ya kita tahu lah bahwa teman-teman kali ini kan yang kuliah itu banyaknya yang nyari prospek kerja kan. Kalau Anda tahu jurusan sosiologi itu apa sebenarnya prospek kerjanya? Waktu itu saya di SMA ada pelajaran sosiologi. Nah waktu itu ketika daftar akun LTMPT, milihnya jalur SNMPTN, milih prodinya sosiologi dan Komnas Hukum. Komnas Hukum itu apa sih? Gak ngerti juga sosiologi juga gak ngerti sebetulnya. Jadi Anda nanti setelah beres kuliah mau jadi pengangguran sosiologi gitu. Aduh, tidak tahu ini saya mesti. Oke, baik teman-teman, ini ternyata kasus yang cukup langka ya. Orang yang cuman karena beban moral harus lanjutin kuliah karena takut sekolahnya di blacklist dan ngambil jurusannya juga asal-asalan. Tapi mudah-mudahan hasilnya gak asal-asalan. Amin. Jalanilah saya. Oke. Dan ini juga saya nih sedang bajak kontennya ini. Kenapa Anda itu memilih untuk buat konten iseng-iseng buat konten, buat akun? Nah, waktu dulu ketika saya sudah kuliah, waktu dulu itu akan ada tugas bikin video, diupload di YouTube. Nah, ketika itu saya bikin video, di-share ke teman-teman saya, di-share ke keluarga saya, lumayan tuh banyak yang subscribe. Disitulah saya punya potensi. Ada peluang bisnis gitu. Iya. Ya memang ini orang yang nggak bener-bener niat ya. Orang tuh nggak niat. Ini juga saya yang banyak itu nggak niat gitu. Jadi harapan Anda itu buat YouTube itu buat apa sih sebenarnya?
kalau harapan ingin mendapatkan uang itu akan apa nantinya ketika konten tidak berkembang nantinya akan kecewa gitu. Jadi ya mengisi libur kuliah, mengisi kegabutan aja gitu. Dan kebetulan Anda itu orang gabut, sebenarnya kontennya banyak gitu. Aduh, ya begitulah orang-orang gabut. Tapi saya lihat ya perkembangan akun Anda ini cukup lumayan ya. Lumayan. Sekarang itu menyampe hampir 800 subscriber. Hampir iseng. Tapi saya pikir Anda tuh nggak bisa serius loh. Pasti semuanya harus mulai dari iseng. Emang saya itu bukan orang yang berpendidikan gitu, tidak tahu apa. Padahal Anda itu kan sudah makan bangku sekolah gitu. Kayak rayap gitu. Nih buat teman-teman semua nih, Bung Randy sendiri kira-kira mungkin ada dua patah kata yang memotivasi untuk gabut buat teman-teman. Biar kayak Bung Randy nih, yang ya kayak Bung Randy kan kuliah itu gara-gara nggak sengaja gitu kan. Itu luar biasa ya di tengah kehidupan sosial kita yang banyak teman-teman yang kurang beruntung lah, mereka yang usaha pun nggak bisa kuliah gitu. Tapi Bung Randy ini aneh gitu. Itu sudah mungkin Tuhan itu gimana iseng kali ya ngasih rezeki buat Bung Randy ini sendiri. Masya Allah. Ya harapan Bung Randy atau misalkan pepatah yang tidak bijak lah katakan gitu buat teman-teman di luar sana bisa termotivasi buat kuliah, buat yang konten juga lah, atau minimal nggak konten atau apalah gitu, sesuatu yang bisa lebih produktif atau menginspirasi orang banyak atau membuat perubahan. Apalagi generasi muda kita kali ini ya, dengan banyak orang yang berbondong-bondong untuk kerja sedangkan lapangan pekerjaan itu sedikit. Saya pikir apa yang dilakukan Bung Randy ini suatu solusi buat teman-teman. Kira-kira Bung Randy buat pesan buat teman-teman seperti apa? Mungkin ini merujuk ke pengalaman saya ya kan. Kepada teman-teman semua yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu harus jangan salah memilih jurusan, apalagi sama saya tidak sama sekali niat kuliah gitu. Aduh, ini sesuatu kejanggalan yang sangat tidak baik ini. Pokoknya ketika kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, pertama itu harus harus ada niat dulu. Jangan kayak gini ya. Jangan kayak saya ini yang tidak punya niat. Pokoknya yang pertama niat, yang kedua itu milih jurusan yang benar-benar emang kamu bakatnya di situ. Nanti banyak kan orang-orang yang salah memilih jurusan ketika emang semester 1, semester 2 itu tidak terasa. Nanti semester 5, semester 6 akan terasa itu. Ini saya juga tidak tahu ini harus jadi apa ini. Prospek kerjanya gimana ya? Iya, prospek kerjanya juga tidak tahu. Oke, baik. Nah, pokoknya ketika ingin melanjutkan perguruan tinggi, niat yang pertama, yang kedua milih jurusan yang benar-benar emang kamu bakat di situ, minat ya. Iya, minat bakat di situ. Yang ketiga harus tahu prospek kerjanya, prospek kerja jurusan yang kamu ambil gitu. Ya minimal kalau kayak Bung Randy gini prospek kerjanya yang konten mungkin ya. Nah, minimal kayak gitu ya. Setidaknya kita jangan berdiri kucing dalam karung gitu ya. Jangan sampai ya asal pencet jurusan asal kuliah. Tetapi bagi teman-teman yang memang misalkan jurusannya sudah terlanjur gitu ya, teman-teman memilih jurusan, jangan kecil hati. Masih banyak orang-orang yang gabut kayak Bung Randy. Baik teman-teman, sekian bajak konten dari saya. Ketemu lagi di video-video Bung Randy yang lain. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe dan like, komen, kemudian share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.